Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat datang di modul 3 material teknik. Pada modul ini kita akan melakukan praktikum yaitu pembuatan komposit dan pengujian pada komposit. Jadi untuk komposit yang akan kita buat ini akan digunakan sebagai bahan meja dari kursi PPTI 1 ini. Komposit ini terbuat dari kertas koran. Metode yang digunakan ada dua metode, yaitu metode basah dan metode kering. Metode basah yaitu kertas direndam di dalam air, kemudian di blender, lalu dikeringkan. Untuk metode kering, itu kertas koran langsung dipotong-potong dan langsung dimasukkan ke dalam blender, kemudian dihaluskan. Untuk kelebihan dari metode basah yaitu yang pertama, dalam penghalusan itu lebih cepat, dan yang kedua, blender tidak cepat panas. Namun terdapat kekurangan, yaitu proses pengeringannya lebih lama. Sedangkan untuk metode kering, kelebihannya adalah tidak perlu melakukan pengeringan. Kemudian untuk kekurangannya itu blender lebih cepat panas atau aus, dan juga proses dalam penghalusannya itu lebih sulit. Pada praktikum kali ini, kami menggunakan metode setengah kering dan setengah basah, di mana potongan kertas disemprot dengan air sedikit terlebih dahulu, kemudian di blender. Pada metode ini, waktu pemblenderan itu lebih mudah daripada metode kering. Namun untuk waktu pengeringannya itu lebih cepat daripada metode basah, jadinya kami memilih metode ini. Selanjutnya, kita masuk dalam proses penghalusan koran. Berikut ada alat dan bahan yang digunakan untuk penghalusan koran. Yang pertama, ada koran yang sudah dipotong kecil-kecil. Kemudian yang kedua, ada blender untuk menghaluskan koran. Dan yang ketiga, ada air. Langkah yang pertama yaitu masukkan potongan koran ke dalam blender secukupnya. Kemudian semprot dengan sedikit air, lalu tutup blender. Kemudian nyalakan. Berikut hasil akhir dari penghalusan kertas koran. Untuk mendapatkan komposit yang baik, diharapkan mendapatkan hasil akhir seperti pada video tersebut, yaitu sudah tidak terdapat bintik-bintik putih di dalamnya. Selain itu, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada komposit yang sudah dihaluskan, kemudian ada lem, ada timbangan, ada papan, dan kemudian ada gelas pengukur, dan ada ember. Berikut proses drilling. Sebelumnya, campurkan lem dan air dengan komposisi lem sebesar 135 gram dan air 175 ml. Masukkan air perlahan-lahan ke lem agar tidak menggumpal, dan aduk hingga rata. Siapkan drill, kemudian ember beserta komposit, dan adonan air dan lem. Kemudian adonan lem dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam komposit hingga adonan tercampur dengan rata.
Selanjutnya adalah dilakukan pengepresan komposit. Berikut alat yang digunakan. Yang pertama ada alat pres, ada cetakan. Kemudian yang keempat ada hidrolik, dan yang kelima ada palu. Setelah komposit di-drill dan halus, kemudian langkah yang dilakukan yaitu yang pertama memasukkan komposit ke dalam cetakan. Nah, cetakan itu ditaruh di mesin pres terlebih dahulu. Pastikan itu sudah di tengah. Kemudian masukkan komposit. Kemudian nanti di atasnya itu diberi mika. Nah, kemudian ditutup, cetakan ditutup dengan penutupnya. Selanjutnya letakkan hidrolik di atas cetakan. Kemudian tekan hidrolik. Terus itu ditekan-tekan hingga air dalam cetakan keluar. Kemudian lap samping-samping cetakan hingga airnya jangan keluar lagi. Selanjutnya lepas hidrolik dari cetakan dan kemudian keluarkan komposit dari cetakan. Berikut adalah contoh hasil pengepresan komposit yang sudah kering.